12 angka ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Baik. Hari ini hadir semua? Hadir. Ada yang tidak masuk? Ada. Siapa? Hafid ya? Ya. Kemana Hafid? Hafid ya? Sakit. Hanya Hafid saja yang tidak masuk ya? Ya. Rizka hadir? Hadir. Oke. Injita hadir? Hadir, Pak. Baik, yang tidak hadir, Hafid, kita doakan semoga Hafid lekas sehat kembali. Baik, sebelum dimulai, tolong ketua kelas disiapkan kelasnya. Oke teman-teman, untuk memulai pelajaran pada hari ini, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemarin kita sudah belajar apa? Pertemuan kemarin iman kepada hari akhir. Sebelum memasuki materi yang baru, Bapak ingin bertanya materi tentang iman pada hari akhir yang sudah kalian pelajari. Apa yang dimaksud dengan iman? Nanti silakan. Menurut saya iman itu percaya, Pak. Iman itu percaya. Ya, bagus, boleh. Ada lagi pengertian tentang iman? Ya, silakan Fitri. Saya iman itu meyakini, Pak. Iman itu meyakini. Bagus. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, silakan Kadek. Iman itu membenarkan. Iman itu membenarkan. Ada yang bisa memberi makna iman secara istilah dengan lengkap? Oke, Rizky dulu. Iman itu membenarkan dalam hati, mengucapkan dalam lisan, dan mengamalkan dalam perbuatan. Bagus, Rizky. You are smart student. Or in Arabic say, iman is at-tasdiqu bil qalbi wa taqriru bil lisan wa a'malu bil jawari. Ya, membenarkan dengan hati, menyatakan dengan lisan, kemudian diamalkan sesuai perbuatan. Jadi tindak tanduk kita harus mencerminkan kita orang beriman. Oke? Iman kepada hari akhir, apa artinya? Ya, silakan. Iman kepada hari Yakin. akhir itu mempercayai atau meyakini bahwa hari akhir itu atau hari kiamat itu ada dan alam semesta itu akan hancur. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk David. Jadi intinya iman kepada hari akhir, kita percaya, kita yakin, kita benarkan bahwasanya hari akhir itu ada. Hari kiamat itu ada dan alam semesta itu akan hancur dan kita nanti akan menuju ke alam selanjutnya. Baik anak-anakku semuanya, sekarang kita perhatikan gambar yang ada di depan. Ya, perhatikan gambar ini berkaitan erat dengan materi yang akan kita pelajari. Oke, perhatikan gambar di depan. Gambar ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari. Coba tebak apa nih kira-kira materi yang akan kita pelajari? Apa? Lamaran. Lamaran. Ada lagi? Tunangan. Apa lagi? Apa? Mahar. Coba perhatikan gambar selanjutnya. Resepsi. Apa lagi? Ijab kabul. Ada lagi yang lebih spesifik jawabannya? Silakan Indika. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Ya, betul. Materi yang akan kita pelajari adalah ketentuan pernikahan dalam Islam. Baik. Dalam materi ini ada kompetensi dasar yang harus kalian capai, yang harus kalian bisa. Ya, ada KD 3.6. Ya, ini KD pengetahuan. Kalian harus bisa menganalisis ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian yang kedua, ada KD 4.6. Kalian nanti di akhir harus bisa menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Di KD 4.6 ini kalian menyajikan ya
Nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan jual beli informasi, dan nanti yang ketiga, pertemuan ketiga kalian nanti akan mempraktekkan ketentuan pernikahan dalam Islam. Kemudian selanjutnya tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, yang pertama kalian harus bisa menyebutkan dalil pernikahan. Kalian juga harus bisa menjelaskan pengertian pernikahan. Kemudian kalian juga harus bisa mengidentifikasi hukum-hukum pernikahan dalam Islam dan seterusnya. Baik, kita setelah ini akan melakukan diskusi. Bapak akan bagi kalian ke dalam 5 kelompok. Silakan kalian duduk bersama kelompok belajar PAI yang sudah ditentukan pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bangun, berdiri, berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kalian sudah duduk per kelompok. Sekarang kalian setiap kelompok mendiskusikan materi yang telah Bapak bagi. Kemudian kalian tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam karton ini. Buat mind mapping cukup singkat, jelas, padat, atau boleh juga dengan simbol-simbol. Bisa dipahami? Kelompok 1 membahas pengertian pernikahan sampai dengan tujuan pernikahan. Kelompok 2 mulai dari rukun pernikahan sampai hikmah pernikahan. Terus kelompok 3 membahas talak, 4 dan 5 membahas undang-undang pernikahan. Bisa dipahami? Kelompok 1 silakan, mau warna apa? Silakan dibuat mapping. Oke, semuanya sudah megang kertas kartu yang membagikan ya? Oke, sekarang silakan buat mapping. Bapak beri waktu 10 menit dari sekarang. Silakan buat simbol-simbolnya saja. Oke? Ya, silakan. Baik, semuanya perhatikan sambil kalian berdiskusi dan membuat mapping. Bapak juga akan memberikan lembar kerja peserta didik untuk dikerjakan secara berkelompok. Ya, silakan. Kelompok ini siapa yang mengerjakan? Kaila, pegang. Silakan diskusi, dicatat di situ ya. Dua, kalian membahas tentang rukun pernikahan. Oke, rukun pernikahan ada berapa? 5. Apa aja? Ya, dan ada kendala kelompok 2? Tidak ada, silakan dilanjut. Ini kelompok 4 ya. Kelompok 4 membahas tentang iddah. Oke. Apa itu iddah? Masa menanti bagi kaum perempuan yang dikaikan Bagus, masa menanti bagi seorang perempuan yang dicerai oleh. Ada kendala kelompok 4? Tidak ada, silakan dilanjut. Kelompok 5 ada kendala. Kalian mendiskusikan perkawinan menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 1970. Silakan dilanjut ya. Lanjut sekalian. Potong terakhir yang kayak gini terakhir. Baik, waktu kalian sudah habis untuk berdiskusi dan membuat mind mapping. Angkat tangannya semuanya. Sudah, tidak ada yang melakukan aktivitas. Oke, silakan turunkan tangannya. Sekarang kita akan menarik kesimpulan dari setiap kelompok dari hasil diskusi dalam kelompok yang kalian dapat. Kita mulai dari kelompok 1, 2, 3 dan seterusnya. Bisa dipahami? Kelompok 1 silakan utarakan kesimpulan kalian kepada teman-teman. Pengertian pernikahan yaitu akad yang
menghalalkan antara pergaulan laki-laki dan perempuan yang kemudian menimbulkan hak dan kewajibannya masing-masing. Oke, bagus Sabrina. Tujuan pernikahan itu mencapai ketentraman, memenuhi kebutuhan seksual yang secara halal. Oke, bagus, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Ya, silakan Safira. Rukun nikah itu terbagi ada 5. Yang pertama ada calon suami, adanya calon istri, wali mempelai perempuan, kedua orang saksi, sama dan akad. Akad. Oke, terus selanjutnya apalagi kesimpulan yang kalian dapat? Kemudian di sini ada hikmah pernikahan, Pak. Ya, Teo. Hikmah pernikahan yang pertama itu adalah menerapkan hati dan menenangkan pikiran. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan hajat fitrah biologis yang halal. Oke, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 apa yang kalian dapat? Silakan serahkan kesimpulannya. Ini adalah talak atau perceraian adalah memutuskan tali ikatan pernikahan. Oke, talak adalah memutuskan tali perceraian pernikahan. Oke, ada lagi? Talak ada 2, talak roji sama talak bain. Nah, talak bainnya ada 2 juga. Talak bain subro sama talak bain kubro. Talak baik bro. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Teman-teman semuanya, anak-anakku semuanya, tadi setiap kelompok sudah menyimpulkan hasil diskusi di setiap kelompoknya dan menuangkannya dalam mind mapping. Di pertemuan selanjutnya, mind mapping yang sudah kalian buat akan dipresentasikan dalam kegiatan marketplace activity. Ya, semua tadi yang sudah kalian simpulkan sudah bagus semuanya. Kelompok 1 sudah sangat bagus menyimpulkan tentang pengertian pernikahan. Kemudian kelompok ini juga sudah bagus menjelaskan tentang rukun-rukun pernikahan. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kita bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kelas silakan disiapkan. Bersiap. Kembali salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan, semangat belajarnya, dan tetap berprestasi. Amin.